Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan hukuman, kita mau menegakkan keadilan, kita mau menegakkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok ini, kelompok garong ini menyerang balik. Pemberantasan korupsi masih menjadi pekerjaan berat di Indonesia. Di tengah janji pemerintah untuk menegakkan hukum, praktik korupsi terus menjadi sorotan publik. Data internasional menunjukkan skor persepsi korupsi Indonesia justru menurun, sementara kasus korupsi masih terjadi di berbagai sektor. Di tengah kondisi tersebut, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui beratnya upaya memberantas korupsi. Prabowo menyebut selalu ada perlawanan balik setiap kali hukum dan keadilan didekatkan. Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan hukuman, kita mau menegakkan keadilan, kita mau menegakkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok ini, kelompok garong ini menyerang balik. Mereka selalu ingin bikin kerusuhan, selalu ingin adu domba di antara kita. Lalu, seberapa parah kondisi korupsi di Indonesia saat ini? Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemberantasan korupsi bukan perkara ringan di Indonesia. Prabowo menyampaikan pernyataan itu saat menghadiri acara Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa dan Pengukuhan Pengurusan MUI di Masjid Istiqlal, Jakarta pada 7 Februari 2026. Prabowo menjelaskan, pemerintah sering mendapat perlawanan balik setiap kali mendekatkan penegakan hukum dan keadilan. Prabowo menilai kelompok koruptor berupaya menciptakan kegaduhan dan perpecahan di masyarakat agar pemerintah tidak berjalan bersih. Prabowo menegaskan dirinya telah bersumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan Undang-Undang Dasar dan seluruh peraturan perundang-undangan. Prabowo menyatakan dirinya tidak akan ragu atau mundur dalam memberantas korupsi. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyebut Indonesia memiliki kekayaan alam dan sumber daya yang sangat besar. Dan sekarang di hadapan Majelis Ulama Indonesia, di hadapan saudara-saudara semua, sekali lagi saya menggugah, sekali lagi saya memohon, marilah kita bersatu. Kita harus menjaga republik ini. Kita harus menjaga kekayaan bangsa kita. Kita harus berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Ini tidak ringan. Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan hukuman, kita mau menegakkan keadilan, kita mau menegakkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok ini, kelompok garong ini menyerang balik. Mereka selalu ingin bikin kerusuhan, selalu ingin adu domba di antara kita. Kenapa? Karena mereka tidak ingin ada pemerintah yang bersih di bumi Republik Indonesia ini. Tetapi saya telah disumpah di hadapan rakyat. Saya disumpah untuk menegakkan hukum, untuk menegakkan undang-undang dasar kita, untuk menegakkan segala perundang-undangan. Karena itu saya tidak akan ragu-ragu, saya tidak akan mundur setapapun. Dan hari ini terima kasih Majelis Ulama Indonesia telah memberi kepada saya suntikan keberanian,
saya menjadi lebih berani, lebih yakin bahwa ulama umaroh bersatu, kita akan menegakkan keadilan di bumi Indonesia ini. Prabowo menilai tantangan utama bangsa adalah kemampuan menjaga dan mengelola kekayaan tersebut secara adil dan bertanggung jawab. Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu menjaga kekayaan negara, termasuk melalui pemberantasan korupsi. Prabowo menyampaikan apresiasi kepada MUI yang dinilai selalu menjadi pilar stabilitas, ketenangan, dan toleransi di tengah masyarakat. Transparency International Indonesia merilis skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2025 di angka 34 dari 100. Skor tersebut turun 3 poin dari tahun 2024 yang berada di angka 37. Indonesia menempati peringkat 109 dari 180 lebih negara yang diukur. Peringkat Indonesia turun 10 tingkat dibanding tahun 2024 yang berada di posisi 99. Di kawasan ASEAN, Singapura memimpin dengan skor 84, diikuti Malaysia 52, Timor Leste 44, dan Vietnam 41. Indonesia berada di bawah negara-negara tersebut dan setara dengan Laos di angka 34. Indeks ini mengukur aspek penyuapan pengalihan anggaran publik penyalahgunaan pejabat serta efektivitas penegakan hukum. Indeks ini tidak mengukur pengalaman langsung warga negara atau praktik ekonomi informal. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat 1.878 pelaku tindak pidana korupsi telah ditindak sepanjang 2024 hingga triwulan kedua 2025. Sektor swasta menempati posisi teratas dengan 485 kasus. Pejabat eselon 1 hingga 9 berada di posisi kedua dengan 443 kasus. Anggota DPR dan DPRD menempati posisi ketiga dengan 364 kasus. Catatan tersebut juga menunjukkan 171 kepala daerah dan wakilnya yang terjerat perkara korupsi. Dari sisi modus, gratifikasi atau penyuapan menjadi pola paling dominan dengan 1.068 temuan. Sementara itu, pengadaan barang dan jasa menyumbang 428 temuan. KPK menilai rendahnya integritas dan keterbukaannya kesempatan menjadi faktor utama terjadinya praktik korupsi. Indonesia Corruption Watch menilai penurunan skor CPI 2025 menjadi sinyal kemunduran demokrasi dan pelemahan pemberantasan korupsi. ICW menyebut penurunan tajam dalam Indeks International Institute for Management Development atau IMD menunjukkan efektivitas penindakan belum memberikan efek jera. ICW menilai konflik kepentingan dan praktik nepotisme masih terjadi dalam struktur pemerintahan. Menurut ICW, DPR belum optimal menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. ICW menegaskan perlindungan terhadap pelapor dan partisipasi publik menjadi syarat penting dalam penguatan penegakan hukum. ICW juga mendorong pemerintah dan DPR melakukan evaluasi serius terhadap agenda reformasi anti korupsi. Pernyataan Prabowo tentang sulitnya memberantas korupsi muncul di tengah data yang menunjukkan penurunan skor persepsi korupsi Indonesia. Data KPK menunjukkan jumlah pelaku yang ditindak masih tinggi di berbagai sektor. Tantangan pemberantasan korupsi kini tidak hanya terletak pada penindakan, tetapi juga pada penguatan sistem demokrasi dan integritas lembaga negara.